Halo, selamat pagi, sahabat Komsas SPM. Jumpa dengan saya, Georgius Vicky. Dan kali ini momen yang sangat spesial, kita akan bersama-sama mengenal Romo tercinta kita yang begitu dekat dengan kita. Beliau adalah Romo Silas Iwayan Eka Suyasa SVD. Dan saat ini saya sudah bersama dengan beliau. Selamat pagi, Oke, Romo Silas. Bagaimana kabarnya, Romo? kabar baik-baik. Puji Tuhan. Menjelang perayaan ini kabar baik-baik. Kabar baik ya, Romo ya? Ikut terlibat dalam urusan-urusan yang ditangani oleh panitia nanti. Ada informasi-informasi dari Bali untuk kita bicarakan bersama. Ya, dan di sini umat pun juga sudah mendengar nih Romo, kalau Romo sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun Imamat ke-40. Ya. Bener ya Romo? Ya, Pancawidu. Pancawidu. Oke, jadi di sini juga pastinya umat dari Parwi Gresik ingin mengenal nih lebih jauh tentang perjalanan dari Romo Silas. Oke, kalau misalkan nih Romo, kan saat ini udah menjelang ingin ke 40 tahun. Perasaan Romo sekarang gimana nih? Apa yang Romo rasakan? Kan melewati Pesta Perak 2010. Saya juga merefleksikan panggilan saya sebagai imam. Plus minusnya pasti ada. Dan sekarang diperkenankan Tuhan mau merayakan Pancawidu 40 tahun imamat. Saya merasa bahagia, merasa bergembira, meskipun dalam perjalanan saya mengalami banyak susah, banyak derita, banyak perjuangan. Semua saya bisa atasi sesuai dengan kemampuan yang ada. Ya, Mengapa saya gembira? Karena saya melihat bahwa panggilan ini suatu anugerah yang sangat besar. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Misalnya saja, ketika saya masuk novisias, ada 31 orang. Tapi ternyata yang dipilih dari 31 itu sekitaran 19 orang. oh hanya 19 orang. Ya, waktu saya masuk ke seminari menengah Tuko, ada sekitar 30 orang. Yang jadi cuma satu saya, teman kelas saya. Mereka hidup dengan cara lain, hidup berumah tangga, hidup berkeluarga. Mereka mencari rezeki yang menjadi tanggungan mereka. Banyak dari antara mereka jadi guide, pengantar turis. Seperti kita tahu, Bali itu banyak turis, banyak pengunjung dari luar, khususnya dari Eropa. Sehingga mereka-mereka yang tahu berbahasa Inggris, berbahasa Jerman, berbahasa Prancis, itu sangat laku dalam kehidupan sehari-hari, dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk mendampingi tamu-tamu dari luar untuk mengunjungi Bali, seperti itu. Saya merasa bahagia, meskipun di sana-sini saya harus mengalami banyak kesulitan, banyak kesusahan. Sebentar saya akan cerita lagi yang itu. Iya, oke. Jadi tentu Romo bahagia selama hampir 40 tahun ini menjadi seorang imam. Nah, di sini pasti juga banyak penasaran Romo. Kalau misalkan tadi Romo udah bercerita ada rasa bahagia, ada rasa sulit. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat Romo menanggapi panggilan sebagai imam ini? Alasannya apa Romo? Dulu tuh saya waktu kecil memang ada motivasi mau jadi imam. Karena waktu kecil saya pernah menderita sakit berkepanjangan. Berbagai macam usaha dilaksanakan oleh bapak dan mama pada waktu itu, tapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya mama yang waktu itu memberanikan diri datang malam-malam ke pastoran. Mungkin ada obat yang mujarab yang bisa saya pakai, saya minum, supaya penyakit yang saya derita itu bisa menjadi sembuh. Ya, malam-malam bapak dan mama, dia juga belum kenal baik pastor paroki waktu itu. Kebetulan rumah mama dekat-dekat dengan pastoran, kira-kira 200 meter gitu. Malam-malam pergi ke sana, pastor tidak memberikan obat mujarab supaya sakit saya bisa sembuh. Tapi dia bantu saya dengan doa. Caranya pastor. Lalu di dahi saya diolesi dengan minyak, saya juga diriciki dengan air berkat. Lalu mama berkaul, kalau anak saya sembuh, saya serahkan dia kepada pastor. Ya. Sesudah saat tamat SD, saya belajar di seminari menengah.
tingkat SMP di Tukel. Di sana saya bersama dengan teman-teman sebagai anak-anak yang masih ingusan menanggapi panggilan Tuhan yang sekarang baru saya rasakan memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kalau Yesus bilang, saya mau mengutus kamu ke tengah serigala. Saya sebagai domba diutus ke tengah serigala yang buas, itu bisa bayangkan. Ada rasa-rasanya banyak sekali, rasa takut, rasa cemas yang selalu menghantui. Ternyata lewat pendidikan yang tidak seluruh seperti mereka-mereka yang lain. Di SMP saya di seminari, di SMA saya di Garum 1 tahun, di SMA saya 2 tahun, lanjutkan di SMA Swastiastu Denpasar bersama 2 teman. Akhirnya saya tamat SMA tahun 75, dilanjutkan lagi di seminari Mertoyudan 1 tahun, baru pergi ke Ledalero, Flores, Maumere untuk mengikuti studi selanjutnya jadi imam. Berliku-liku dan tidak mudah pada waktu itu. Sarana transportasi dan lain-lain sebagainya, kemampuan dari bapak mama di rumah juga tidak memadai untuk bisa mengikuti persiapan untuk bisa menjadi imam. Ada cita-cita, tapi mewujudkan cita-cita itu tidak gampang. Sejak saya SD saya sudah pernah masih kecil-kecil ini, tinggal jauh dari orang tua, tinggal di asrama bersama teman-teman di Gumbrih waktu itu. Karena di SR saya tinggal itu ada pelajaran agama. Kalau di negeri kan nggak ada. Sudah sama-sama di SR swasta waktu itu, 2 tahun saya sana. Lalu dilanjutkan sampai tamat SD, SR itu di kampung saya. Sesudah itu baru saya ke seminari. Tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi di sana. Saya kan berasal dari bapak mama yang kerjanya sehari-hari sebagai petani. Oh, petani. Bukan petani mereka yang punya banyak sawah, banyak ladang ya. Petani yang dalam keterbatasan mempunyai sebidang tanah yang bisa membiayai hidup sehari-hari. Sebagai bapak dan mama yang petani, yang tidak mempunyai kerja seperti teman-teman lain. Bapak mama mereka menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai swasta yang mempunyai uang, ada yang memberikan harapan untuk bisa belajar dengan tenang karena bapak mampu. Saya untung masih ada pastor waktu itu, berjuang supaya saya sekolah di seminari bersama dengan teman-teman yang lain. Akhirnya dari sekian banyak yang sekolah di seminari, cuma saya saja menjadi imam. Yang lain alih profesi. Oh, alih profesi, tidak jadi sampai imam ya? Nggak sampai jadi imam, mereka banyak menjadi guide untuk bisa mengumpulkan dolar. Memang hidup mereka lebih baik ketimbang teman-teman yang lain yang jadi petani atau pegawai-pegawai lain. Karena kalau lagi mujur, mereka bukan pegang rupiah, tapi pegang dolar. Kalau dipakai untuk belanja, nilainya lebih tinggi daripada rupiah. Sekarang saja dolarnya sudah naik. Sudah naik. Itu. Sudah tinggi, Romo. Kalau dapat $10 sudah lumayan. Sudah lumayan. Oke, tapi Romo, kalau misalkan selama ini kan yang kita dengar cerita-cerita ketika seseorang memutuskan menjadi seorang imam itu kan bukan keputusan yang mudah, Romo ya. Kalau tadi dari Romo mungkin dari orang tua sudah merestui, tapi mungkin kalau dari lingkungan sekitar Romo gimana? Hambatan pada saat itu Romo mengambil keputusan itu? Ada yang semacam itu dari adik-adik, kenapa kakaknya pilih menjadi imam, menjadi pelayan Tuhan. Mereka bayangkan bahwa seorang imam itu tidak mempunyai apa-apa seperti seorang yang biasa yang mempunyai pekerjaan yang pantas di kantor atau di tempat lain, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang berharga bagi keluarga besar. Karena kita orang timur biasa kakak itu mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan. Betul, apalagi Romo putra yang pertama ya? Saya anak pertama waktu itu mempunyai tugas tanggung jawab untuk adik-adik. Tapi
karena saya sudah belajar bertahun-tahun lamanya mengikuti lika-likunya, memang tidak semuanya jalan lancar. Saya sekolah di sana, sampai di sana dipindah lagi ke Denpasar, lalu ke Mertoyudan lagi Magelang, baru ke Flores. Itu di Flores di Ledellero saya agak lebih tenang mengikuti pelajaran karena sudah pasti ini jalurnya yang terakhir. Ya, Kalau saya sudah tamat di sini, saya bisa jadi imam sesuai dengan apa yang saya cita-citakan sejak saya masih kecil. dan puji Tuhan sekarang sudah Ya, jadi seorang imam. imam diharapkan oleh mama saya. Iya. Karena situasi memungkinkan akhirnya saya jadi pengikut Yesus. Ya, Karena sakit yang saya derita, sakit apa nggak ada penjelasan. Sakit ada kemungkinan kena black magic, saya juga tidak tahu, mungkin saja tuh. Ada cerita-cerita seperti itu. Sehingga obat-obat dari rumah sakit tidak mampu untuk menyembuhkan. Hanya disembuhkan dengan doa ya, lewat Pater Kersten pada waktu orang Belanda yang peduli dengan saya waktu saya masih kecil. Bisa bayangkan sejak mama masih mengandung, melahirkan, sudah diganggu oleh itu hal-hal negatif yang terjadi di masyarakat. Pikiran-pikiran yang bersifat hitam. Itu, ya. ya. Kalau boleh tahu berarti Romo ditabiskan ini di bulan apa dan tahun berapa ya Romo ya? Saya ditabiskan bersama dengan teman saya, memang tidak sesekolah, namanya Made Sukertio, imam Keuskupan Sintang, Kalimantan. Dia orang Bali, tapi dia ambil Keuskupan Sintang sampai dia tamat di Jogja bersama teman-temannya sana. Lalu tapi sama-sama di Denpasar tanggal 11 Juni 85. Oh, 11 Juni. 11 Juni 85. Makanya upacara syukur di rumah sehubungan Pancawindu ini kami sepakati bersama dengan panitia kecil yang kami bentuk tanggal 14 Juni. 14 Juni. Sesuai dengan situasi kondisi paroki. Mungkin ada yang disepakati hari Sabtu sore. Nah, dulu kalau saya merayakan hari ulang tahun imamat yang biasa-biasa itu di rumah bersama dengan lingkungan. Ya. Sekarang saya rasa ini momen yang cukup besar, yakni Pancawindu saya rayakan bersama umat di paroki sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Untuk mengantisipasi hal-hal lain itu, saya bilang sama adik-adik di rumah supaya dibuatkan panitia kecil di dalam keluarga besar. Seandainya dibawa ke paroki, sehingga panitia kecil itu dia ada masukan-masukan untuk panitia yang lebih besar itu. Nah, jadi seperti itu, karena bukan soal misa dan resepsinya, Ya. tapi ada yang lain-lain yang ada hubungan dengan itu. Apa yang saya harus siapkan. Ya, betul-betul. Akhirnya 11 Juni bersama teman saya ditabiskan jadi imam. Saya bertugas di ND, Provinsi ND. Teman saya bertugas di Keuskupan Sintang. Sampai sekarang di sana. Nanti dia rayakan juga Pancawindunya di rumah. Saya dengar bulan Oktober, nggak tahu alasan apa, kesempatannya dengan teman-teman katanya ada kegiatan di Pulau Bali yang disepakati bersama bulan Oktober. Lalu yang kedua ada kemungkinan kalau bulan Juni masih ada hujan, ya namanya cuaca itu kita susah untuk. Ya. Nah, diramalkan malam ini hujan, ternyata tidak hujan, Ya, bisa hujan. saja terjadi. Ya, Ya. itu. Saya di ND, di Flores pokoknya itu 30 tahun sejak saya belajar jadi imam. Ya, kalau saya lahir di Flores, saya sudah umur 30 tahun. Ya normalnya umur-umur itu orang sudah bisa menentukan masa depannya lah. Mau hidup membujang seperti saya atau hidup berumah tangga. Ya, pilihan ya Romo. Ya, pilihan itu. Waktu itu di rumah ini ada dua momen. Saya ditabiskan jadi imam tanggal 11 Juni. Adik saya nomor 3 menerima sakramen perkawinan 21 Juni. Sehingga momen ini saya anggap ada dua hal yang perlu dikenang.
saya menjadi imam selama 40 tahun, adik saya menjadi bapak keluarga juga sudah 40 tahun. Ya, angka yang cukup besar kan? Cukup besar tuh Romo, Cukup besar. 40 tahun. Sementara kita dengar cerita di sana baru 2-3 bulan, 2-3 tahun sudah ada hal-hal yang ya berseberangan di dalam rumah tangga atau menjalani hidup sebagai imam. Tapi saya dengan kemampuan yang ada, saya bisa menjalaninya, mengalaminya. 40 tahun jadi imam dan 40 tahun adik saya jadi bapak ibu keluarga. Iya. Kira-kira seperti itu. Oke, kan 40 tahun ini bukan waktu yang sebentar Romo ya. Ya, tadi sekali. Romo juga sudah cerita bahwa menjadi imam ya menyenangkan sekaligus juga banyak tantangan. Tapi boleh nggak ada salah satu cerita nih yang sampai sekarang mengenang banget buat Romo? Mungkin tuh hal menyenangkan atau mungkin hal yang membuat Romo cukup sedih untuk menjalankan sebagai imam ini Romo. Ya, ketika saya bertugas di Papua 97 sampai 2011, ya kita tahu Papua itu kan daerah-daerah yang tidak aman, Iya. tidak nyaman. Ya, ada rasa was-was ketika kita melaksanakan sesuatu. Saya bertugas di pedalaman, namanya paroki Waris di Papua, Kabupaten Kerom. Kalau saya membeli bahan-bahan untuk makan minum sehari-hari di kota dengan ada urusan-urusan lain, biasanya saya naik motor pulang pergi naik motor, mau hujan mau tidak hujan, pokoknya saya naik motor yang penting badan saya sehat. Waktu jalan dan waktu pulang itu ada rasa was-was. Ya. Karena melewati hutan. Ya, hutan yang tidak dilewati oleh banyak orang. Hutan yang sepi, orang bilang hutan virgin kah? Hutan perawan. Banyak tempat-tempat dari cerita-cerita hati-hati sampai di pengkolan sana hati-hati. Kadang-kadang ada orang jahat itu, ada ganggu kita dan lain-lain sebagainya. Saya satu keyakinan ya bisa saja. Sekarang baru saya ingat ya. Saya tidak pegang senjata seperti tentara-tentara yang jaga kampung itu. Saya hanya dengan motor, bermodalkan iman, pergi ke tempat jauh, PP, pulang pergi. Mau hujan, mau panas, jalan saja. Karena itu menyangkut kebutuhan pokok. Iya. Beli beras, beli ikan, beli supermie, beli ikan kaleng, dan macam-macam lah kebutuhan-kebutuhan pokok. Lalu kalau saya bawa pulang itu pasti seperti saya jadi pedagang di kampung-kampung biasa orang tawarkan barang-barang dibungkus baru dia pergi, ayo teriak-teriak sana sini. Ya itu 4 tahun saya jalani itu. Habis setiap 2 minggu begitu saya mesti turun ke kota beli barang-barang itu. Dalam keadaan aman. Banyak itu mereka yang jaga perbatasan, tentara-tentara TNI. Itu menjaga perbatasan. Mereka datang berkarya di sana, jaga keamanan. Pulangnya bukan orang itu utuh, tapi yang pulang hanya nama. Hanya nama. Iya, banyak yang gitu. Kena dor di tengah hutan. Tapi saya puji Tuhan, sesuai dengan moto tabisan saya, Tuhanku gembala yang baik. Ya, gembala yang baik seperti apa? Gembala yang baik, gembala yang mempunyai perhatian. Ya. Di pagi hari domba itu kan diantar ke padang rumput hijau. Siang hari domba yang sudah kenyang dengan makan rumput diantar ke air yang tenang. Iya. Lalu di malam hari gembala yang baik itu panggil itu domba-domba masuk ke dalam kandang, dihitung satu persatu. Dia harap supaya jangan ada domba yang hilang. Kalau ada yang hilang dicari sampai dapat. Bukan asal-asal cari seperti gembala upahan. Iya. Tinggal kalau gembala upahan tinggal dia kasih tahu sama bosnya. Bos, 1 ekor domba saya hitung-hitung nggak ada sore hari ini. Saya sudah cari kemana-mana tapi belum dapat, besok baru saya cari, besok cari lagi sudah tidak ada, sudah dimakan anjing hutan. Ya itu contohnya.
Tapi Yesus gembala yang baik, yang peduli terhadap domba-dombanya, peduli kebutuhan sehari-hari, makan minum, peduli kalau orang domba-dombanya itu sakit diobati, kalau lemah digendong, disayangi. Nah, gembala yang baik itu yang mendampingi saya dalam menjalankan tugas pastoral sehari-hari di paroki-paroki yang sulit. Ya, kenapa sulit? Karena sarana-sarana yang ada di paroki itu serba terbatas. Tidak seperti yang saya tugas di paroki-paroki di kota. Sarana-sarana untuk pertemuan itu ada semua. Ada aula, ada ini, ada gereja. Ya, kami gereja juga nggak punya. Di Waris itu gereja pakai gedek. Ya itu ya, kalau membuat itu kan uang besar sekali itu. Tidak ada modal awal kita untuk membangun. Tapi sampai sekarang mungkin sudah dibangun di bantuan dari pemerintah, saya tidak tahu lagi. Pokoknya seperti itu. Sarana-sarana untuk berpastoral itu tidak memadai. Ya, gayanya Tuhan Yesus dulu juga tidak ada pembinaan di bawah pohon besar, itu ramai-ramai anak-anak duduk situ baru dilatih hal-hal yang ada kaitan dengan agama, kan seperti itu. Di sana juga saya bisa buat seperti itu. Ajak anak-anak pergi ke pantai. Di pantai kita mengajar mereka dengan 1-2 hal yang ada kaitan dengan pengetahuan. Sebagai orang beriman kita harus tahu hal-hal penting dalam agama. Meskipun sudah disampaikan ketika mereka dibaptis, ketika mereka menerima sakramen-sakramen seperti komuni suci, sakramen krisma, hal-hal penting yang harus diketahui oleh orang beriman tentang agama kita, ya pada waktu itu diberikan bekal. Ya itu suka duka saya. Ya, karena ini sudah cukup lama, selama 40 tahun Romo menjalankan sebagai imam. Kira-kira harapan apa nih Romo untuk ke depan? Ya. Apa yang saya harapkan ke depan? Hal-hal positif yang saya alami selama ini, saya simpan di dalam hati, saya bukukan di dalam hati, sekali-sekali saya buka. Seperti kita punya album itu. Ya. Lihat foto, oh ini waktu saya 40 tahun ini pesta pera ada. Siapa saja yang ada, oh ini yang ngambil apa informasi. Beri informasi tentang pribadi saya. Oh ini Vicky, oh bapaknya Eko, mamanya Irian. Oh saya masih ini ada model itu. Berarti termasuk saat ini kita jadi albumnya Romo nih. Ya, album Romo. Nah itu kita sudah foto sana mau di Papua, Ya. mau di Yones Pemandi, mau di Gresik, mau di Lamongan, ya di Dutu Soko Bohokeng, ya. Album kenangan, pengalaman selama 40 tahun dalam menjalankan karya pastoral yang saya sudah rekam. Itu saya jaga baik-baik, menjadi harta yang sangat berharga untuk bisa berjalan selanjutnya. Kita sudah tahu tanda-tanda lalu lintasnya sudah tahu. Oh ini mau ke kiri, oh karena saya pernah alami ini gini gitu. Kita tinggal mendampingi. Yang saya berusaha dari pengalaman yang ada, dengar dari teman-teman, hidup sendiri itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya, hidup sendiri itu tidak mudah. Kalau segala sesuatunya berjalan baik, kita merasa senang, ya. Tapi ada hal-hal yang kadang-kadang prosesnya macet, ya. Itu kita stres berat. Tapi kalau stres, jangan stres berkepanjangan. Kalau stres, kita ada teman-teman dekat, kita bisa saling berbagi. Itu menurut saya. Bagi pengalaman kita, mungkin teman bisa memberikan masukan lewat pengalaman-pengalaman mereka. Kira-kira seperti itu pengalaman-pengalaman saya. Jadi Romo, terima kasih banyak sudah sharing bersama kami semua. Ya, plus minusnya seperti minum. Iya. Dan tentu kita jadi lebih jauh mengenal kisah perjalanan sebagai imam dari Romo Silas. Ya. Oke, tapi Romo, sebelum saya tutup sesi ini, sebetulnya Romo, dari teman-teman kaum muda ingin mempersembahkan sesuatu yang spesial buat Romo. Oh, bagus sekali. Dan mereka sudah menunggu di depan Gua Maria, Romo. Oke, jadi saya undang Romo Silas untuk kita sama-sama ke sana. Ya, terima kasih banyak ya. Siap, ayo Romo, saya bantu Romo.
Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Oke, dari teman-teman kaum muda ingin menampilkan apa ini? Romo Silas yang terkasih, Ya. kami akan membawakan sebuah lagu untuk Romo yang sesuai dengan moto Imamat Romo, yaitu Tuhan Gembalaku yang baik. Maka kami mau membawakan sebuah lagu yang sesuai dengan moto Imamat Romo yang berjudul Tuhan adalah Gembalaku. Oke, Terima baik. kasih. Sama-sama Romo. Siap, sudah siap semuanya? Siap. Oke, silahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Gimana Romo? Penampilannya Bagus, keren? bagus, bagus. Karena latihannya sudah sampai 5 bulan loh Romo. Wah. Khusus buat Romo Silas. Hebat. Mungkin Romo Silas ada pesan-pesan untuk kaum muda? Ya, kita meniru teladan Sang Gembala yang baik, Yesus Kristus. Salah satunya, kalau ada domba yang hilang, sebagai gembala yang baik, dia selalu mencari sampai dapat. Sesudah itu dia tidak menghukum domba-domba yang tersesat, tapi angkat dia, bawa pulang ke rumah, letakkan di atas bahu, bersiul-siul pulang. Lalu karena kegembiraan itu mengundang sahabat-sahabat kenalan untuk makan bersama di rumahnya. Mengapa terjadi? Karena yang hilang sudah diketemukan kembali. Beda dengan gembala upahan. Tanggung jawabnya berbeda dengan gembala yang baik. Demikian, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Romo Ya, atas makasih sharingnya banyak. selama ini dan terima kasih kepada seluruh kaum muda. Dan kita doakan bersama-sama untuk Romo Silas menjelang hari ulang tahun Imamat ke-40. Semoga Romo Ya. Silas senantiasa diberi kesehatan dan semangat baru untuk melayani umat di Paroki Gresik. Kalau begitu, saya Vicky mewakili rekan-rekan yang lain mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Ya.